Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pertama-tama saya sekeluarga, masih ada Ricis di atas, ada adik saya di atas, dan juga suami. Kami mengucapkan terima kasih teman-teman hadir dalam sidang promosi dokter saya. Hari ini memang untuk saya pribadi hari yang membahagiakan, karena alhamdulillah akhirnya bisa menyelesaikan perkuliahan lagi. Jadi memang di tahun 2016 saya mengambil 2 kuliah teman-teman sekalian, yang mana pada saat itu berfokus di satu kampus terlebih dahulu. Sudah selesai tahun 2020 kemarin, dan sekarang alhamdulillah bisa selesai lagi. Itu juga tentunya izin dari Allah dan support, dukungan, pertolongan dari orang-orang sekitar, terutama pada suami, karena saya pribadi termasuk orang yang nanti aja lah, atau mau diselesain kali ya, seperti itu. Tapi beliau yang selalu support sampai akhirnya alhamdulillah hari ini bisa selesai. Memang ada yang berbeda dengan wisuda atau dengan sidang promosi dokter saya di tahun 2020, 2 tahun silam, karena 2 tahun silam kita dari karena 2 tahun silam saya wisuda didatangi oleh papa, almarhum papa. Namun kali ini almarhum papa sudah tiada, dan hari ini didatangi oleh ibu, ada Icis juga, ada suami juga, dan keluarga-keluarga lain dari pesantren Kampus juga. Hari ini sama seperti ujian-ujian sebelum-sebelumnya, saya tegang juga pastinya. Kadang-kadang profesor suka nanya, oke, lebih tegangan ceramah atau lebih tegangan ujian? Pastinya lebih tegangan ujian. Mual, sakit perut, tangan dingin, seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah juga bisa lagi diuji oleh para guru besar. Alhamdulillah bisa. Jusnya mana? Ini. Selamat, makin pintar alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perasaan kamu, Ki? Juga ya, luar biasa alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, saya bahagia karena saya ditemani oleh orang-orang yang saya cintai ini. Saya bahagia karena ada suami, ada adik. Ini juga doain ya, dia lagi kuliah, lanjut kuliah juga. Semoga kuliahnya lancar. Jess, lanjut kuliah kemana, Jess? Di rumah. Lanjut kuliah mengurusi anak. Ada ibu juga. Ada Bang Rio juga dan yang lain-lainnya. Perasaannya tadi ada yang bertanya ya, bagaimana perasaannya mendapatkan dokter. Saya pikir karena saya orangnya suka belajar gitu teman-teman sekalian, jadi bukan urusan gelar atau apa, saya nggak terlalu memikirkan mengenai itu, tapi karena saya suka belajar, saya suka dunia kampus gitu, saya suka ketemu sama guru-guru besar, ada banyak hal yang saya nggak tahu saya jadi tahu, jadi itu yang buat saya semangat untuk terus belajar. Dan alhamdulillah beliaunya sabar sih menghadapi istrinya yang hari-hari belajar terus ya mbak. Alhamdulillah beliau kasih izin, alhamdulillah. Sebenarnya untuk jadi dosen itu memang sudah terpikir dari beberapa tahun yang lalu sebetulnya, karena saya pribadi suka sekali dengan belajar, tapi karena kesibukan yang cukup padat akhirnya memang masih tunda-tunda. Tapi mungkin rasa-rasanya saya akan mulai memikirkan untuk itu, karena kalau kita mengajar kan kita juga jadi terus menerus belajar. Bagaimana hari ini saya ketika saya ujian adik-adikku tercinta? Serius loh dengerinnya. Biasanya dia bosan katanya. Tapi keren. Tapi waktu pertama kali datang ke sini lihat mukanya Uma agak pucat sedikit. Ya, karena kenapa belum sarapan Uma? Belum sarapan, belum tidur. Iya. Masih apa kelihatan? Kakak datang Iya. belum tidur. Gimana? Ibu mungkin yang menyangka tidak tapi mendapat dua dokter. Iya, senang lah. Memang dari dia suka hobi. Paling nyaman bahwa itu kalau ada di kampus. Jadi kalau kemana-mana sukanya ke kampus-kampus gitu ya. Kan dia memang suka belajar. Dia senang sekali lah sebagai orang tua. Contoh-contoh buat masyarakat ya, contoh belajar. Berbangga hati, berbahagia hati, Udah dan nangis sih, nangis dong. udah semalam. Biasanya nangis terharu. Enggak, kalau sekarang paling karena perbedaannya kan kalau yang kemarin terakhir sama papa, kalau sekarang kan sama buntut sama anak sekarang, jadi ya lebih happy. Oh ya, ada Moana tadi. Iya, Moana ikut juga, jadi supaya dia kenal bahwa ada umanya yang suka belajar ya. Biar Dia lah sama ibunya. biar meniru ya. Biar niru, biar Umanya. Iya, biar ikut. Dari Bang Rio, sebagai suami gimana nih Bang Rio? Ya alhamdulillah dapat 2. Beliau ini saksi. Jadi awalnya tuh Beliau saksi. ya,
di awal tuh mau daftar S3 di satu tempat. Karena pernah mimpinya kok lulus ini malah di kampus sebelah gitu kan. Akhirnya kita daftar lagi ke kampus sebelah. Nah, di kampus yang ini pun diterima, kampus sebelah pun terima. Nah, tadi awalnya tuh kampus yang ini mau satu aja cukup ya gitu kan. Enggak, ini langsung aja dua-duanya gitu kan. Kan kuliahnya pun nggak terlalu padat ya. Kalau di kampus sebelah kan Senin sampai Jumat, dan ini Sabtu dan Ahad. Jadi mengejar kekurangan yang belum pernah diambil. Jadi di kampus sebelahnya pun dapat ilmu baru dan di kampus ini dapat ilmu baru. Sebenarnya Bang Rio ini ngelihat saya kan suka banget kelayapan cari ilmu gitu maksudnya. Jadi Bang Rio selalu bilang gini, daripada pergi sana, pergi sini, mendingan kuliah aja gitu. Jadi sebenarnya yang berkuliah tuh sebenarnya beliau sih. Dan beliau sebenarnya saya juga harus minta maaf dan sekaligus berterima kasih kepada Bang Ori, karena Bang Ori yang melihat setiap harinya bagaimana saya mempersiapkan untuk ujian pada hari ini. Terima kasih karena beliau udah dicuekin dalam beberapa hari ini. Menjaga anak-anak ya, Bu? Ya, jadi ya karena itulah, karena kenapa ngambil dua kampus itu, karena satu yang aku suka gitu daripada cuma kursus saja, mendingan sekali kuliah lagi. Dan alhamdulillah selesai. Bangga nggak? Bentar dulu ya, saya mau dengar dari adik saya tercinta satu ini. Gimana adikku? Lagi dong adikku. Memiliki kakak seperti apa ya? Intinya nggak bisa dideskripsikan ya kalau dengan kata-kata ya, karena Woki ini bisa dibilang kayak role model kita sih, terutama aku ya. Jadi Woki semangat belajarnya itu nggak pernah terputus, bahkan tengah malam lagi ngapain Woki lagi belajar ya kan, tengah malam belajar, terus juga habis dakwah dari luar kota masih juga belajar. Jadi Woki itu nggak ada capeknya buat belajar. Jadi itu menurut saya contoh untuk adik-adiknya sih, dan juga untuk anak-anak kita juga. Dan pokoknya ilmunya harus disebarluaskan ke masyarakat Indonesia dan ke kita juga. Sosok kakak Seperti Siti Khadijah kali ya. Jadi tegas, pendidikan tentaranya aja. Yang jelas tegas, terus juga tapi penyayang banget, sayang banget sama adik-adiknya. Paling mudah tersentuh, hatinya paling mudah. Puji terus deh. Paling mudah meneteskan air mata kalau adik-adiknya atau keluarganya misalnya ada sesuatu masalah, kita saling sharing-sharing, suka menguatkan, membimbing, ngayomi. Intinya di Indonesia ya buat lihat. Jadi jangan jauh-jauh dari kita lah pokoknya. Kita sering kangen lah. Intinya sosok yang kakak yang pintar, cerdas, penyayang, penyabar, dan kuat lah, tegar gitu. Jadi teman-teman sekalian, tahun 2020 saya wisuda di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya mengambil program Dokter Pengkajian Islam jurusan dakwah. Tapi di sini berbeda, saya mengambil program Dokter Tafsir konsentrasinya pendidikan berbasis Quran. Jadi yang satu dakwah, yang satu pendidikan. Yang mudah-mudahan manfaat. Sudah? Setelah ini Apalagi yang mau dilakukan? Saya masih mau belajar lagi. Mohon doanya ya teman-teman sekalian, saya lagi daftar untuk belajar di satu tempat. Allah ma'alam ya, tapi mungkin di luar, tapi mohon doanya lah teman-teman sekalian. Ini masih persiapan untuk semuanya, dan saya berpikir mungkin juga saya akan menuju ke kampus lagi untuk belajar sebagai seorang dosen, mungkin juga membuat sekolah. Kalau sekolah ya, membuat sekolah dan sebagainya. Intinya saya pribadi suka dalam dunia pendidikan. Kita sukanya beda-beda ya teman-teman sekalian. Kalau saya suka pendidikan, beliau suka kesehatan, beliau suka dunia kreativitas gitu. Jadi bahagialah bisa didampingi mereka, dan bahagia karena dapat doa dari ibu. Tadi sebelum ujian, saya yakin karena doa ibu kan mustajab, ibu dari Nokia gitu. Jadi alhamdulillah berkat doa ibu dan doa dari teman-teman lainnya tadi berjalan dengan lancar. Awal-awal deg-degan teman-teman sekalian, cuman setelahnya alhamdulillah bisa lancar. Woki mau bikin sekolah luar negerinya itu ngapain bikin skillnya lagi? Terus kalian bareng Mariam. Allah alam ya teman-teman sekalian, sampai hari ini masih kepikiran Mesir, tapi Allah alam. Jadi minta doa dari teman-teman semua. Yang jelas bagi saya kebahagiaan itu, saya suka banget belajar sih sebenarnya. Jadi mohon doanya supaya bisa terus dikasih kesempatan untuk bisa belajar, suami dukung, ibu dukung, adik-adik juga berikan support. Tapi kata beliau nggak boleh jauh-jauh katanya. Iya. Mau memperdalam lagi ilmunya kan banyak. Kita kan semakin kita belajar kita semakin nggak tahu apa-apa kan gitu. Jadi juga masih banyak yang saya nggak tahu. Jadi mohon doanya lah teman-teman sekalian. Yang paling penting semoga Di baju sama Mariam.
Yang jelas yang penting ini nih, suami dukung ya Allah, ini kan kuncinya di sini nih. Kalau suami bilang nggak boleh pergi kemana-mana, nggak boleh Jadi belajar. kalau keluar kan otomatis kan kita harus mikirin anak yang lain kan. Iya. Memang kalau bisa dibawa, kalau nggak bisa ya. Mohon doa lah teman-teman sekalian. Belum tahu, tapi yang jelas tetap terus. Oke, bicara tentang anak nih, Sulaiman perkembangannya seperti apa Kak? Kemarin ya.